Halo semuanya, balik lagi sama gue Lukman di video tutorial Blender Game Engine. Oke, kali ini kita akan melanjutin dari project kita Game Dev. Jadi di sini sebenarnya gue sudah nambahin apa ya, kayak picking sistemnya, tapi belum sempurna sih. Jadi di sini tuh kayak ada 3 item gini ya. Nah, di sini ada 3 item yang mungkin nantinya ini akan jadi item-itemnya. Uh, nah, kemudian di sini tuh ada kayak boxnya, atau di sini ada collidernya, dan collider ini tuh sebenarnya untuk spawning si objek-objeknya ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, nah oh sorry, gue bakalan oke, udah ya, mana nih? Oke, nah di sini kalau misalkan kita lihat ada barang available dan juga barang available value. Nah ini tuh sebenarnya, nah di sini kita bisa lihat kan ya, di sini ada barang available. Maksudnya barang available itu adalah keadaan ketika si karakter ini itu ngepick barang kayak gitu. Ya, maksudnya available itu ya yang di pick itu barang yang keberapa, yang ke satu, kedua, atau yang ketiga. Di sini kan ini sebenarnya udah ada 3 gini ya, barang kayak gini. Nah ini adalah untuk spawner dari si barang-barangnya itu tadi kayak gitu. Jadi ini di inisialisasinya itu sebenarnya itu dari uh, apa namanya, kayak dari value-value-nya. Nah di sini kan kita bisa lihat ya, di sini tuh ada beberapa value-nya. Nah ini value dari barang available. Jadi kalau misalkan value dari si barang available itu misalkan 1 ya, ini ibaratkan adalah item 1, kemudian ini item 2, dan ini item 3. Nah di sini kalau misalkan value-nya itu 1 ya, di sini ada, kalau misalkan properti value dari properti si barang available-nya itu adalah 1, yang ini, maka si box ini ya, dia akan berubah atau akan mengganti mesh-nya ya menjadi si yang pertama ini kayak gitu. Kemudian di sini juga ada selanjutnya ya, misalkan 2 itu apa, kemudian 3 itu apa, kayak gitu ya. Nah kemudian ini untuk nambahin aja, ngeforce aja sih, nambah-nambahin. Kemudian nah di sini juga kalau misalkan kita lihat di sini, ada di sini namanya properti barang available value. Nah karena di sini tipe datanya dia ini boolean, yang artinya dia punya 2 kondisi, true dan false. Nah di sini jadi gue bikin, kalau misalkan dia false ya di sini. Nah, yang maksudnya yang boxnya ini ya, ini kan dari yang boxnya ini ya, ini kan spawnernya kayak gitu. Nah, visibility-nya itu akan on kayak gitu ya. Kalau misalkan value dari properti si barang available ini true, maka visibility-nya dia akan on kayak gitu di sini ya. Karena dia pas awal gamenya itu dimainin, itu dia itu udah false. Artinya kalau false itu dia itu bakalan hilang. Tapi tergantung di sini kalau teman-teman ngasih false itu hilang atau bisa terlihat kayak gitu ya. Nah, di sini ada 2 kondisi, ada true dan ada false. Kalau misalkan true, artinya dia barangnya ini, si kotaknya ini bakalan terlihat kayak gitu, atau visibility-nya itu bakalan on. Tapi kalau misalkan dia false, berarti visibilitas dari si boxnya ini atau si spawnernya ini akan tidak terlihat. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 2 kondisi nih. Jadi kalau misalkan dia true, itu akan visible. Kemudian ada kalau misalkan false di sini ya, dia bakalan hilang visibilitasnya. Jadi nggak akan kelihatan kayak gitu. Nah, kemudian next di sini juga gua nambahin, kalau ini buat nambahin aja ya. Jadi dia tuh cuma kayak nambahin value-value ini doang. Nah, terus di sini ini ada namanya barang available. Nah, di sini ada, mohon maaf kalau ada suara-suara petasan ya. Kayaknya tetangga lagi pada nginin petasan. Nah, di sini ini kan ada apa namanya, properti ya. Di sini barang available ini, di sini ada greater than 0. Berarti kalau misalkan greater than 0 artinya ketika nilai properti si barang available lebih dari 0, berarti kan 1, 2 dan sebagainya dan seterusnya kayak gitu ya. Ketika misalkan value-nya lebih dari 0, maka apa yang akan terjadi? Nah, pertama dia akan mengirimkan namanya message
ya, mengirimkan pesan kemana. Nah, di sini kan ada ininya, ada tujuannya. Di sini kan ada armature, ya. Armature itu adalah, nah, yang pertama gue lakuin adalah ketika misalkan dia itu lebih apa ya, value-nya nol, value dari barang ini, si barang available misalkan lebih dari nol, pertama gue pengen eh, si karakter ini dia menjalankan animasi kayak nge-carry barang, jadi kayak ngangkat barang, ya. Nah, di sini kalau nggak salah mana ya, nah ini dia nih, ada carry on, ya. Jadi dia bakalan menjalankan animasi player carry, atau dia kayak animasi kayak ngangkat barang kayak gitu. Itu pertama, itu itu hal pertama yang dilakuin. Terus yang kedua, ketika misalkan si value dari si barang available ini lebih dari nol, yang kedua adalah visibilitas dari si box ini atau si spawner ini eh, akan apa ya? Jadi bakalan ada, jadi bakalan kelihatan kayak gitu ya. Tadi kan kalau misalkan pas kita mainin gamenya ini kan dia nggak ada nih ya. Jadi pas kita play kayak gini, nah dia nggak ada nih boxnya kayak gitu ya. Jadi boxnya itu nggak ada kayak gitu. Walaupun sebenarnya dia tuh boxnya itu udah ada kayak gini. Ini kalau misalkan gue visible-nya gue iniin, nah ini kan dia masih belum apa namanya? Dia masih belum, dia kan value dari sini kan dia belum di atas 0 ya. Jadi kan dia masih 0. Kalau misalkan di atas 0 baru kan dia bakalan muncul kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini, nah di sini kan kita bisa lihat ya, ada apa namanya, dia tuh kayak udah ngeganti gitu ya. Jadi kayak udah ngeganti jadi si apa namanya nih, si itemnya ini. Nah, ini kan berarti proses dari siang tadi, ya, si properti yang ini itu telah berhasil. Ya, yang replace mesh ini berarti dia berhasil. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan dia propertinya satu, artinya dia akan nge-replace mesh menjadi si yang ini nih. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini kalau ini kan dia cuma kayak apa namanya, keyboard dong. Jadi cuma buat kayak nambahin ini aja sih. Yang value dari sininya itu ditambahin. Jadi kayak nge-force gitu ya. Cuma nambahin. Cuma nanti ini akan kita ganti menjadi ketika si karakter ini itu mendekati si item, kemudian kita mungkin menekan tombol X atau apapun itu di joypad, di joystick, sorry, kok joypad sih, di joystick, maka si itemnya itu akan keambil kayak gitu ya. Jadi di sini tuh ini nanti akan kita ganti ya. Nah, kemudian di sini ada namanya property apa namanya, barang available less than atau kurang dari satu, berarti kan 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Ya, jadi keadaan ketika misalkan value dari si barang available ini minus atau misalkan kurang dari satu, ya, yang akan terjadi adalah visibilitas dari si kotak ini bakalan hilang gitu ya. Kalau misalkan kita coba play, nah di sini teman-teman perhatiin ya, di sini kan apa namanya, barang available-nya kan masih 0 ya. Pertama si kotaknya ini nggak ada kayak gitu. Nah, kenapa si kotaknya ini nggak ada? Dia sebenarnya kalau misalkan kita adain itu ya bisa aja kayak gitu. Tapi kan karena dia diganti, di replace mesh menjadi si ini ya, si Suzanne ini atau si monyet ini, maka ya dia nggak akan ada kayak gitu. Sekalipun kita invisible-nya di sini kita aktifin kayak gitu, diaktifin kayak gini, kayak gitu ya. Nah, kita nonaktifin aja kayak gini. Jadi itu kurang lebih dia kayak gini. Nah, kita gerak-gerak. Ini kan gue masih force ya. Jadi kita tekan angka 3. Nah, dia baru bisa nge-carry barang kayak gitu. Ya, kemudian kita ini available-nya, true or false-nya itu sebenarnya nggak akan ngaruh kalau misalkan kita udah nge-carry barang kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia 2 kayak gini, nah itu kan beda ya kayak gitu. Kalau misalkan 3, nah lihat, jadi dia barangnya itu bakalan beda-beda kayak gini ya, sesuai nanti dari barang yang kita ambil atau yang kita pick ya. Nanti akan kita coba konfigurasi, jadi setiap kali si player mungkin mendekati si barangnya ini, dia bakalan kayak apa namanya, ketika misalkan kita mendekati si itemnya ini, kemudian kita menekan tombol carry,
atau kita ambil si barangnya, baru nanti dia akan ke inisial menjadi barang di sini nih ya. Jadi barangnya bakalan berubah-berubah kayak gini, kayak gitu. Oke. Nah kemudian di sini juga gue nambahin salah satu controller untuk dia. Jadi gini, di sini tuh dia kayak ada batasnya ya. Jadi gue nambahin kayak batas untuk pergerakan si controllernya ini. Jadi gue pengen si controllernya ini tetap berada dekat dengan si karakternya ini ya, dengan menggunakan cara, jadi kalau misalkan si controller ini ya itu dia lebih jauh distance-nya di sini nih ya, jaraknya lebih jauh dari 5 ya, maka yang terjadi adalah dia akan kembali. Nah, di sini ada seek, artinya dia akan kembali ke si karakter ini. Ya, di sini kita bisa lihat seek-nya artinya dia akan mengikuti si karakter, kemudian target objeknya adalah yang si player ini. Jadi dia ketika dia menjauh dari si karakter ini, ya, dia bakalan balik lagi ke si collider player 1. Ya, karena di sininya target objeknya kita player 1 dengan menggunakan distance yang sama seperti yang ada di sini. Ya, jadi maksudnya lagi nih, ketika si controller ini lebih jauh atau misalkan jaraknya itu lebih jauh daripada 5, maka dia akan menolak dan akan kembali lagi ke si karakter ini. Jadi dia nggak bakalan terus-terusan maju ya. Gua kasih contoh kayak gini. Misalkan kita nonaktifin dulu ya. Kita nonaktifin dulu. Kemudian di sini misalkan gua kasih kayak ada obstacle gini lah ya. Cuma kayak gini doang. Nah, misal tuh kayak gini. Kemudian gua kasih collision bound. Nah, ini kalau misalkan kita coba play. Nah, misalkan ini kayak gini ya. Kalau misalkan kita nggak kasih jarak, kita nggak kasih limit jarak, dia bakalan terus-terusan kayak gini. Nah, jadi dia bakalan stuck kayak gitu ya. Dia bakalan stuck di sana dan ya udah, si controller ini tuh bisa kemana-mana gitu kan. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Kita pengen si controllernya ini dia tetap punya jarak tertentu, punya jarak paling jauh. Jadi dia nggak bisa kayak jauh-jauh gitu lah ya dari si karakternya. Kayak gitu. Nah, makanya gue kasih yang namanya di sini untuk sensor jaraknya. Jadi ketika dia lebih jauh, ketika dia ngejauh dikit, kemudian dengan jarak segini ya, nah maka dia bakalan balik lagi ke si karakternya kayak gitu. Oke, kita coba ya. Nah, kalau misalkan kita coba kayak gini, nah lihat ya, jadi dia bakalan kayak gitu tuh, kayak balik-balik lagi tuh. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini mungkin kayak terlalu jauh ya, mungkin kita kasih aja 3 kali. Coba, kalau 3 harusnya dia agak susah sih. Coba ya. Oke, nah kayak gitu ya. Jadi dia nggak bisa tuh, jadi dia bakalan terus-terusan balik lagi ke si karakternya ini. Jadi dia nggak akan bisa jauh-jauh kayak gitu ya. Dia nggak akan bisa jauh dari si karakternya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi si karakter ini bisa kita kontrol lagi, dan si controllernya juga dia nggak akan ya nggak bakalan bisa jauh-jauh lah dari si karakter kayak gitu. Oke. Dan cukup itu aja untuk video kali ini, dan di next video mungkin kita akan coba bikin konfigurasi untuk pick system ya. Jadi kita akan bikin kayak sistem ngambil barang dari si item-itemnya ini, kemudian nanti itemnya akan dibawa sama dia. Tapi nanti kita mungkin akan modeling itemnya dulu ya, maksudnya itemnya itu seperti apa kayak gitu. Dan oke, itu aja dari gue Lukman Hidayat. Kita akan bertemu di video selanjutnya, mungkin ya tentang picking system ya, jadi pick system. Oke, thank you.